kita memasuki di rezim Soeharto dan kemudian semua diseragamkan. Kalau ada yang melawan dipenjara, kalau ada yang melawan dihabisi, kalau ada yang melawan dibunuh, baik dibunuh di darat maupun ditenggelamkan di laut. Itulah di rezim Soeharto. Ketika saya mengingat masa lalu, saya terkadang masih harus meneteskan air mata. Kenapa? Karena saudara-saudara kami, kawan-kawan kami yang berjuang tentang demokrasi Indonesia, yang berjuang tentang keadilan sosial di Indonesia, mereka harus dipenjara, mereka harus dibunuh oleh bajingan para pejabat Orde Baru itu. Ada beberapa kawan kami sampai sekarang tidak ditahu kuburannya di mana. Kalau kami menarik kembali dari situasi itu, sesungguhnya kekejaman Orde Baru itu bukan karena kehendak apa yang dilakukan oleh para penguasa ketika itu, tapi ini adalah sebuah sistem yang dibangun yang terkontaminasi dengan sebuah sistem ekonomi kapitalis. Situasi ini kemudian mungkin dari 200 juta lebih penduduk Indonesia di tahun 2000, di tahun 98, kemudian segelintir orang yang berani berjuang, yang berani menegakkan keadilan, siap berhadapan-hadapan dengan resiko apapun, lalu kemudian rezim otoriter Soeharto tumbang dengan kekuatan rakyat bersama dengan mahasiswa. Tapi ingat, itu bukan satu-satunya yang berjuang lalu rezim itu tumbang, tapi berbagai variabel, berbagai persoalan lain yang kemudian titiknya, klimasnya pada saat itu. Yang jago selama 32 tahun menyatakan berhenti menjadi presiden, lalu terbukalah situasi kita hari ini. Ketika mungkin kawan-kawan yang hidup masih di zaman Orde Baru dan yang tidak hidup di zaman Orde Baru mungkin merasa enak pada saat itu karena tidak pernah dirasakan. Tapi kalau yang pernah hidup di zaman Orde Baru pasti pernah merasakan kalau seandainya kawan-kawan mengerti tentang situasi yang ada. Tidak lain adalah ini kaitannya kembali kepada sistem ekonomi kapitalis. Bayangkan ketika kawan-kawan dulu berserikat di era di mana serikat buruh sudah mulai muncul di tahun 90-an, jangan pernah berharap pimpinannya tidak diteror, jangan pernah berharap pimpinannya tidak ditangkapi, jangan pernah berharap pengurusnya tidak dihadapkan dengan situasi yang sulit. Dan kalau kita rapat-rapat seperti ini pasti dibubarkan. Kami rapat-rapat di pondokan-pondokan saja, kalau mau rapat di satu kamar, itu sendal harus dibawa masuk ke kamar supaya orang tidak lihat bahwa di dalam kamar ada orang yang rapat. Pengalaman saya di Kima, kalau dulu belum jadi terminal, ada rapat, ada situ pondok-pondok banyak, di situ sering kita rapat, dan terkadang kita masih didapat oleh aparat, baik itu dari tentara maupun dari polisi. Padahal kita hanya rapat bahas tentang upah. Itulah situasinya. Lagi-lagi kenapa seperti itu? Karena seluruh perangkat negara, mulai dari polisi, tentara, disnaker, dan lain-lain, itu terpaku pada apa yang diinginkan oleh pemerintah. Itu bahasa mereka. Padahal sebenarnya itu adalah sebuah kesalahan fatal bagi sebuah negara yang akan maju. Buktinya, sampai detik ini pun kita masih tidak paham betul apa yang menjadi hak mutlak bagi kita. Padahal yang ditetapkan oleh undang-undang itu adalah hak dasar dan hak mutlak yang harus kita terima. Proses berikutnya, kawan-kawan, bahwa di era reformasi sekarang sudah masuk ke tahun 22 ya. Sudah 22 tahun. Presiden sudah berganti 4. Sampai sekarang situasinya masih belum beranjak dari berbagai harapan-harapan yang kita alami.
ada beberapa hal berubah, misalnya demokrasi, kebebasan berorganisasi, partai politik banyak. Kalaupun anggota DPR kita di DPR belum tentu berpihak, anggota DPR kita masih jadi koruptor dan lain-lain. Tapi itu adalah sebuah perubahan yang kemudian menurut saya ini adalah salah satu esensi sebuah negara demokrasi, kalaupun ini belum sempurna. Karenanya situasi ini mari kita jaga dan kita terus belajar dan kita terus tingkatkan pemahaman kita agar proses penguatan terus menerus bertambah, berkembang sampai kemudian titiknya, yakni kekuatan rakyat pekerja, kekuatan tani, kekuatan nelayan itu kemudian menjadi kuat dan satu dan bisa bersama-sama dengan kita. Nah, situasi ini yang kita harapkan. Harapannya adalah seperti yang terjadi di Sulawesi Selatan, bahwa setiap hari, kalau perlu setiap hari terbentuk SBA, SBA, SBA dan seterusnya, sehingga kekuatan kita terus menerus itu bisa akan bertambah. Kalau kekuatan kita di Makassar sudah mampu merebut wali kota, maka disitulah kita akan uji siapa pemimpin yang bisa memimpin dan siapa pemimpin yang menjadi penipu. Karena ada beberapa teman-teman kita yang masuk pada situasi yang berbeda dengan kita, itu ternyata tidak mampu menjalankan fungsi dan tugasnya sebagaimana mestinya.